Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kapal MV Swift Rescue yang dioperasikan Angkatan Laut Singapura adalah kapal yang memiliki kemampuan mencari dan menyelamatkan kapal selam. Kapal ini dilengkapi ROV atau Remotely Operated Vehicle. Kapal selam ini tanpa awak yang bisa mencari sinyal dari kapal selam yang menjadi target penyelamatan. Kapal ini juga dilengkapi kapal penyelamat yang mampu menyelam ke dasar laut hingga kedalaman ratusan meter. Ruang perawatan hiperbarik juga tersedia untuk merawat kondisi khusus yang dialami awak kapal selam yang mengalami tekanan di bawah laut. Kapal penyelamat canggih ini dibuat pemerintah Singapura dengan biaya 400 juta US dollar atau sekitar 5,8 triliun rupiah. Kapal MV Swift Rescue diperkirakan tiba di lokasi pencarian di perairan utara Pulau Bali pada 24 April. Semoga dengan terlibatnya kapal canggih dari Singapura ini, kapal selam KRI Nanggala 402 bisa ditemukan. Tim Liputan Metro TV. Baik pemirsa, kita tahu saat ini segala upaya tengah dilakukan dalam proses pencarian KRI Nanggala 402 dan saya akan menjelaskan beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam proses penyelamatan ini. Namun gambar di belakang hanyalah digunakan untuk ilustrasi penjelasan, bukan gambaran situasi terkini mengingat titik koordinat pasti dari KRI Nanggala 402 masih dalam proses pencarian. Saya akan menjelaskan pertama mengenai sonar. Kita lihat bersama bahwa setiap kapal selam dilengkapi dengan sonar pengirim sinyal jika dalam kondisi darurat. Sonar menggunakan gelombang suara ultrasonik yang memiliki kemampuan untuk merambah dalam jarak jauh. Cara kerja perlengkapan sonar adalah dengan cara mengirimkan sebuah gelombang suara bawah permukaan yang kemudian menunggu gelombang pantulan atau eko. Eko inilah yang akhirnya menjadi sebagai sebuah data suara dipancarkan ulang ke operator melalui pengeras suara lalu ditayangkan dalam sebuah monitor. Berikutnya, jika ternyata sinyal sudah diterima oleh Remotely Operated Vehicle atau kita biasa mengatakan ROV. Kapal selam mini tanpa awak ini bisa dibilang seperti sebuah robot yang dikendalikan dari permukaan air oleh operator menggunakan remote control. ROV memiliki kemampuan untuk mendokumentasikan apa yang tertangkap oleh kamera, baik video maupun gambar berupa foto. Video dan kamera ini ditanam di dalam tubuh alat ini. ROV juga bisa dilengkapi berbagai alat seperti alat pengait seperti tangan ataupun alat lainnya sesuai dengan kebutuhan penggunaan. ROV ini mampu turun dalam kedalaman sekitar 650 meter dan diharapkan bisa digunakan untuk menemukan dan juga melihat lokasi dari kapal selam yang hilang. Setelah ROV, berikutnya setelah sinyal diketahui akan diturunkan SRC. Apa itu SRC? Submarine Rescue Chamber. Kita akan lihat seperti apa sebenarnya bentuk dari SRC ini. Bentuknya seperti kapsul atau tabung besar yang digunakan dalam operasi penyelamatan dan juga proses evakuasi awak kapal selam jika ternyata kapal selam tidak mampu naik ke atas permukaan. Alat ini mampu menampung 8 orang personil di dalamnya dan bisa turun sampai ke kedalaman sekitar 600 meter. 8 personil yang bisa masuk ke dalam alat ini dan teknologi SRC ini pertama kali dikembangkan di tahun 1930-an dalam rangka penyelamatan awak kapal dari kapal selam yang tenggelam. Backup plan atau rencana berikutnya jika ternyata SRC gagal diturunkan. Ada alat yang kita sebut dengan PRM atau Pressurized Rescue Module, di mana alat bernama PRM ini merupakan alat penyelamatan anti tekanan bawah laut yang bisa dikendalikan dari jarak jauh.
Kita akan lihat seperti apa bentuknya alat ini. Alat ini mampu menampung 16 personil dalam satu kali perjalanan dan juga mampu menembus kedalaman lebih dalam dari chamber sebelumnya. Jadi memang 2 kali daya tampung dan juga kedalaman bisa menembus 2 kali. Seperti disampaikan, sebuah kapal selam memiliki oksigen cadangan yang bertahan dalam waktu 72 jam. Bisa dikatakan memang upaya pencarian kali ini berpacu dengan waktu. 21 KRI milik TNI dan juga sejumlah helikopter dikerahkan, termasuk juga kapal bantuan milik Kepolisian Republik Indonesia yang berada di wilayah NTT, Bali dan juga Jawa Timur. Selain kepolisian, upaya pencarian juga dibantu oleh Basarnas, BPBD dan KNKT. Tidak hanya bantuan dari dalam negeri, sejumlah negara sahabat juga ikut bergerak dalam proses pencarian ini. Di antaranya adalah Singapura dan Malaysia yang sudah memberangkatkan kapal dan pasukan mereka. Diperkirakan tim dari Singapura akan tiba pada tanggal 24, sementara tim dari Malaysia akan tiba sekitar tanggal 26. Kita harapkan pencarian ini bisa membuahkan hasil yang terbaik.